Hai teman-teman, kembali lagi di kanal YouTubeku dan kali ini kita akan membahas tentang perfeksionisme anak berbakat. Pertama, kita akan cari tahu siapa sih anak berbakat atau gifted ini. Istilah gifted di Indonesia diartikan dengan cerdas istimewa, sedangkan di negara-negara Eropa, gifted diartikan dengan high ability atau memiliki potensi yang tinggi. Secara umum, gifted atau anak berbakat dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mampu mencapai prestasi tinggi karena memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa. Mereka menonjol secara konsisten dalam salah satu atau beberapa bidang, meliputi bidang intelektual umum, kreativitas, seni atau kinetik, dan bidang psikososial atau kepemimpinan. Selanjutnya, karakteristik umum anak berbakat. Secara akademik, anak berbakat memiliki karakteristik tekun dan rasa ingin tahu yang besar. Anak berbakat sangat gemar membaca, menikmati sekolah, dan belajar. Mereka juga memiliki perhatian terhadap bidang akademik khusus, pemahaman yang sangat maju mengenai konsep, metode, dan terminologi di bidang akademik tertentu. Mereka mampu menerapkan berbagai konsep bidang akademik khusus yang dipelajari pada bidang lainnya. Anak berbakat juga selalu berusaha mencapai standar yang lebih tinggi, berjiwa kompetitif, memiliki motivasi yang kuat, dan mampu belajar dengan cepat. Secara sosial emosional, anak berbakat mudah diterima oleh mayoritas orang di berbagai kalangan usia. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial dan memberi sumbangan positif maupun konstruktif. Mereka cenderung bijak di kalangan teman sebayanya, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang, bersifat jujur dan tenggang rasa. Anak berbakat mampu berhubungan baik dengan teman sebaya dan orang dewasa, bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol ekspresi emosional. Anak berbakat mampu merangsang produktivitas bagi orang lain. Mereka memiliki kapasitas luar biasa dalam situasi sosial, cerdas, dan humoris. Secara fisik dan kesehatan, anak berbakat memiliki karakteristik berpenampilan rapi dan menarik atau perfeksionis. Mereka juga memiliki kesehatan fisik yang baik. Perfeksionisme, yang merupakan salah satu karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh anak berbakat. Hewitt dan Flat Silverman menjelaskan perfeksionisme adalah keinginan untuk mencapai kesempurnaan yang diikuti dengan standar yang tinggi untuk dirinya sendiri, standar yang tinggi untuk orang lain, dan percaya bahwa orang lain memiliki pengharapan kesempurnaan untuk dirinya dan memotivasi. Dua jenis perfeksionisme menurut Hamacek. Perfeksionisme normal merupakan seseorang yang memperoleh perasaan kesenangan atau kenikmatan yang sangat nyata dari usaha kerja yang sungguh-sungguh. Perfeksionisme neurotik merupakan seseorang yang tidak dapat merasakan kepuasan, dan dalam sudut pandangnya, mereka tidak pernah terlihat cukup baik atau sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, karakteristik perfeksionisme yang berkaitan dengan anak berbakat. Memiliki indikasi berpenampilan rapi sesuai standar sosial, mengumpulkan tugas lebih cepat dari ketentuan, atau terlambat karena dikerjakan sesempurna mungkin. Dari segi sosial, anak berbakat cenderung mengkritik kesalahan orang dan mempercayai hal sebaliknya, yaitu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka percaya orang-orang akan mengkritik mereka. Dari segi motivasional, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk menghindari kegagalan. Dari segi penetapan standar, anak-anak berbakat memiliki cita-cita yang tinggi atau high self-expectation dengan pencapaian standar yang diusahakan sebaik mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Dari segi personal, anak berbakat memiliki kebanggaan dan keyakinan kuat terhadap diri sendiri. Sedangkan dari segi emosional, mereka memiliki reaksi berlebihan jika gagal, mood swing, dan tidak mudah lupa akan kegagalan yang mereka alami. Maka dapat disimpulkan bahwa perfeksionisme anak berbakat terbagi menjadi perfeksionisme positif, merupakan seseorang yang memperoleh perasaan kesenangan atau kenikmatan yang sangat nyata dari usaha kerja yang sungguh-sungguh sesuai standar pribadi, standar orang lain, dan harapan orang lain. Diwujudkan dengan adanya kebutuhan yang kuat untuk tertib dan teratur, menunjukkan penerimaan diri terhadap kesalahan,
Menikmati harapan tinggi orang tua, menunjukkan perilaku positif terhadap tendensi perfeksionisme, mempunyai model peran yang mampu menekankan untuk selalu melakukan yang terbaik, dan menunjukkan usaha diri sendiri untuk mendapatkan kesempurnaan. Perfeksionisme negatif merupakan sikap seseorang yang tidak dapat merasakan kepuasan sesuai standar pribadi bagi diri sendiri dan orang lain, serta merasa orang lain mempunyai harapan kesempurnaan yang tinggi bagi dirinya. Terwujud dalam sikap keprihatinan berlebih pada kesalahan, munculnya keraguan-raguan dalam bertindak, ketakutan akan kegagalan, ketakutan tidak dapat menikmati hidupnya, pemikiran satu atau tidak satupun, dan kecanduan kerja, perasaan cemas, dan tidak mampu berperilaku secara positif. Sebagai salah satu karakteristik anak berbakat, perfeksionisme positif dan negatif juga menjadi alasan dibutuhkannya layanan pendidikan khusus atau layanan pendidikan berdiferensiasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN. Pasal 8 ayat 2 menyatakan warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. UU SPN juga menjadi dasar pendidikan bagi anak berbakat dan bertujuan agar potensinya dapat berkembang seoptimal mungkin melalui sistem pendidikan berdiferensiasi yang disesuaikan dengan karakteristik anak berbakat, kemampuan, dan kebutuhannya, termasuk memberikan fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang terdapat dalam layanan pendidikan khusus bagi anak berbakat. Yang pertama adalah percepatan atau acceleration. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior akan dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya, atau dilakukan penerimaan siswa pada usia yang lebih muda, disebut juga dengan early admission, loncat kelas, atau menambah pelajaran dari tingkat atas. Yang kedua adalah pengayaan atau enrichment. Dalam model enrichment ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, secara vertikal atau memperdalam ilmu. Yang kedua, secara horizontal atau memperluas ilmu. Model pembelajaran segregasi. Anak-anak berbakat akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you!